Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tongpu Info. Bersama saya Ramadan Adi Saputra, kembali di edisi hari ini Selasa 6 Januari 2026. Kami kembali hadir dengan informasi seputar kesehatan, lingkungan, dan kisah inspiratif di Kota Sorong. Membangun kesadaran masyarakat menjaga kesehatan lewat gym. Menjaga kesehatan hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di tengah gaya hidup yang semakin sibuk, gym hadir bukan untuk tempat olahraga, tetapi ruang membangun disiplin dan kesadaran hidup yang sehat. Berikut liputannya kita simak bersama. Selamat sore pemirsa, bersama saya Ramadan Adi Saputra, melaporkan dari UT kilometer 13, tepat di Wild Sport Gym, tempat kebugaran jasmani dan menjaga kesehatan masyarakat, terutama para member yang berlatih di gym ini. Saya sudah bersama pemilik Wild Sport Gym, Bapak Teja Timur Ali Ahmad. Selamat malam, Bapak. Ya, kita akan menggali informasi-informasi penting tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Wild Sport Gym berdiri itu sejak 2023, tepatnya bulan Januari. Dan apa tujuan Bapak mendirikan Wild Sport Gym di UT? Tujuan awal itu di awal mula gym ini terbentuk, pertama itu menjadi hobi kelompok kecil. Kita itu dulu hanya dari 3 orang. 3 orang yang suka hobi olahraga. Kemudian seiring waktu berjalan, kita belilah alat-alat yang menjadi penunjang aktivitas olahraga kita. Dari 1 alat, 2 alat, sampai sekarang ini. Berarti dia bertahap ya Pak? Ya, bertahap. Dari awal belum punya apa-apa, kita hanya sekedar workout, lari, renang di luar, atau bahkan cuma push up menggunakan berat badan. Lama-kelamaan kan ada namanya titik jenuh ya. Ya. Nah, lama-kelamaan jenuh, kita putuskan nabung untuk beli alat. Ada alat baru, ada alat-alat second. Ya, tergantung kemampuan dan kebutuhan. Kalau kita kuatnya di nominal sekian dan memang membutuhkan, ya kita beli. Kalau memang ada alat bagus tapi kita nggak mampu di luar kemampuan kita, ya mau bagaimana, ya harus nabung dulu. Ya. Jadi selama perjalanan yang panjang tadi itu bisa diceritakan bagaimana tantangan yang Bapak hadapi? Tantangannya pertama pasti ekonomi. Ya. Di awal kita buat grup ini, komunitas olahraga ini, karena kita cuma 3 orang dan tidak ada alat yang dibeli, kita hanya sekedar ngumpul olahraga. Tapi karena ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat, akhirnya sebenarnya kemarin juga pertimbangan berat sama member-member, sama teman-teman, gimana kita pasang tarif. Tapi karena saya melihat teman-teman ini masih dari kelompok anak sekolah, ya saya tahu anak sekolah kan paling berapa sih uang sakunya. Jadi saya putuskan membuat tarif yang terjangkau, sangat terjangkau. Bahkan untuk harga nasi bungkus pun masih di bawah harga nasi bungkus kalau untuk latihan sih. Berarti kalau untuk pelajar itu sistemnya bayar per hari, per minggu, atau per bulan, Pak? Untuk sistem bayarannya kami memiliki ketiganya. Jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Nah, untuk yang harian ini saya ceritakan dulu. Kalau dia bayar harian kan 1 harinya 7.000. Ya. Nah, kan benar kan di bawah harga nasi bungkus. Ya, betul, Pak. 7.000 itu kalau dia datang pagi udah bayar 7.000, nanti sorenya mau datang lagi boleh, malamnya mau datang lagi boleh. Oh, berarti tidak terhitung sekali datang langsung. Jadi bukan selesai. pagi 7.000 nanti sore datang 7.000 lagi, enggak. Oh. Ya di hari itu 7.000. Seperti itu. Kemudian untuk paket yang member bulanan itu saya di sini pakai absen. Jadi bukan per tanggal. Kalau biasanya mungkin orang nyewa sesuatu kan dari misalnya 30 hari, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya. Entah tanggal 10 atau tanggal 20 dia tidak ada, tetap kehitung kan. Jadi jatuh tempo kan jadinya. Ya. Nah, kalau di tempat saya itu per kehadirannya. Jadi seperti yang di absen. Oh iya. Sebanyak 30 kali main. Hanya saja syaratnya apabila dia 7 hari berturut-turut
tidak datang, saya simpulkan dia tidak ada niat untuk latihan. Tadi saya hanguskan seperti itu. Oh, berarti 7 harinya itu dihanguskan? Langsung saya hanguskan semuanya. Oh, semuanya? Ya. Oh, Kecuali dia dalam 7 hari itu memang mungkin ada kedukaan atau paling alasan yang jelas. Mungkin karena latar belakang saya juga sebagai guru ya, guru olahraga. Jadi ya kalau tidak datang alasannya apa? Jadi di sini yang betul-betul saya menyediakan. Kenapa harganya murah di samping alatnya nggak selengkap tempat lain? Karena yaitu saya berusaha menyediakan tempat yang untuk orang betul-betul niat untuk olahraga seperti itu. Jadi bukan kalau kita lihat kan biasanya orang ke tempat foto apa ya. Nah itu ada, itu nilai plusnya lah, nilai tambahannya. Tapi tujuan utama kita ke tempat olahraga ya untuk olahraga seperti itu. berarti Bapak membangun ini dengan dasar meningkatkan kesadaran masyarakat atau tidak remaja begitu ya Pak? Ya, jadi jangan sampai nanti udah, karena kan kita tahu sekarang anak-anak remaja ada yang sudah punya rematik, asam urat, kolesterol. Sedangkan kita kalau orang tua kita dulu, mereka di usia-usia lanjut baru mendapatkan hal seperti itu. Nah sekarang remaja-remaja sekarang kenapa sudah punya penyakit seperti itu? Karena mereka tidak menjaga pola kesehatannya. Oh iya. Seperti itu. Kalau untuk harapan terbesar Bapak untuk wild sport ini kedepannya bagaimana Pak? Tentunya saya sebagai pribadi kalau bisa kita melebarkan sayap. Tapi kan itu angan-angan yang masih jauh. Makanya sekarang kita nabung entah dari mana. Banyak sedikitnya harus ada tabungan. Di samping pertama melengkapi alat yang masih kurang. Terus nanti ya, insya Allah kalau ke depannya ada rezeki lagi, kita buka tempat di mana lagi, buka lagi di mana. Biar wild sport ini kan baru muncul ke permukaan. Jadi kemarin alhamdulillah syukur juga ada event-event yang member kita ikut. Seperti itu. Berarti ini dia punya market ini dengan cara melebarkan sayap lewat event. Itu event berarti semua event diikuti Pak? Iya, tergantung member kita. Kalau member kita ada yang cocok di kelasnya. Kemarin kan random. Kemarin hanya kelas salah satu event yang kita ikut itu ada men's model. Model itu ternyata tidak pakai timbang badan. Nah, itu syaratnya ya hanya ikut pakai celana jeans, pakai pewarna badan, ikut. Nah, hanya saja kalau size-nya kebesaran ya tidak bisa. Kemarin ada beberapa member kita yang ikut di sana. Alhamdulillah tidak juara. Tapi ya masuk dengan kategori masuk 10 besar bahkan 5 besar menurut saya itu adalah langkah awal yang bagus di mana nama tempat ini belum muncul. Makanya kemarin mereka tanya dari mana? Dari wild sport. Wild sport itu di mana? Mereka saya tidak tahu tempatnya di mana. Tapi kita bisa bersaing sama mereka. Berarti kan kita bisa disebut sebagai ancaman baru. Ya, bisa jadi pendatang baru yang mengancam. Pendatang baru yang mengancam tepat. Baik, terima kasih Bapak Pejati Muradi Ahmad atas informasi dan penjelasan yang sangat bagus tadi. Semoga wild sport dapat tumbuh menjadi lebih baik, lebih sukses, dan lebih lengkap alatnya lagi. Amin. Dalam waktu dekat ini semoga semua harapan yang Bapak harapkan tadi dapat tercapai. Demikian pemirsa Tongpu Info. Itulah tadi beberapa penjelasan dan beberapa informasi dari Bapak Pejati Muradi Ahmad selaku pemilik gym wild sport. Untuk teman-teman, khususnya para remaja, jangan lupa berolahraga dan tetap menjaga kesehatan. Saya melaporkan dari UT kilometer 13. Sekian, terima kasih. Kita masuk ke berita kedua, yaitu kisah inspiratif seorang perintis usaha warung kue Adinda. Warung kue Adinda merupakan contoh nyata ketekunan dalam merintis usaha kecil, namun dijalankan dengan komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan. Melalui konsistensi dalam menjaga kualitas produk, serta kepercayaan konsumen, warung ini berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian warga. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa usaha yang dibangun dengan disiplin dan integritas yang tinggi memiliki potensi untuk tumbuh secara berkesinambungan. Berikut kita simak liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ramadan Disa Putra melaporkan dari kilometer 11, tepatnya di Jalan Perumnas, di depan Batalion Infanteri 762. Terdapat warung kue Adinda. Pemirsa, saya berada tepat di depan warung kue Adinda, sebuah usaha yang menjual berbagai jenis kue tradisional, kek, kue kering, dan berbagai macam lainnya.
Di samping kanan saya sudah terdapat banyak sekali kue seperti bolu, kue kering, gulung-gulung, lontar, dan berbagai macam lainnya. Saat ini saya sudah bersama Kakak Waode Nurul Anissa sebagai pemilik warung kue Adinda. Sebelumnya terima kasih Kakak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di wawancara kali ini. Ya, Kali ini saya punya beberapa pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama itu, apa yang melatar belakangi Kakak mendirikan usaha warung kue Adinda? Silahkan Kak, boleh dijawab. oke baik. Jadi alasan saya mendirikan warung kue Adinda itu dengan alasan membantu perekonomian keluarga. Awalnya karena adik-adik saya kan dua orang masih sekolah di luar daerah, tepatnya satu di Jogja dan satu lagi di Padang. Nah makanya sampai warung kue Adinda bisa berkembang sampai saat ini. Kak, untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana warung kue Adinda berdampak untuk UMKM Kak? Boleh Kak, silakan dijawab. Oke, warung kue Adinda berdampak dalam memberdayakan UMKM dengan menjadi wadah usaha kecil, terutama bagi pembuat kue rumahan, sehingga mereka dapat memasarkan produknya dengan menggunakan modal yang tidak besar, dengan menggunakan sistem penitipan kue di sini, sehingga orang luar dan orang sekitar itu dapat mengenal produk mereka secara luas, sehingga dapat membangun ekonomi mereka juga secara mandiri. Nah Kak, untuk pertanyaan ketiga, bisa Kakak ceritakan bagaimana tantangan yang Kakak hadapi dalam menjalankan warung kue Adinda? Boleh Kak, silakan dijawab. Oke, tantangan yang dihadapi sudah pastinya untuk menjaga konsistensi kualitas kue ya, karena kue-kuenya kita nih kan berasal dari beberapa pembuat kue. Jadi kita harus menjaga kualitasnya itu dengan cara komunikasi yang baik dengan para pembuat kue untuk menjaga rasanya juga dan bahan-bahan yang dipakai. Serta tantangan selanjutnya itu ya usaha-usaha yang sejenis yang mulai buka banyak kan. Jadi kita caranya ya dengan komunikasi baik dengan para pelanggan juga, jadi teman mereka juga, sehingga mereka tetap setia kepada kita. Bagaimana strategi marketing warung kue Adinda dalam dunia digital Kak? Boleh Kak, silahkan dijawab. Oke, dalam dunia digital, warung kue Adinda menerapkan pemasaran melalui media sosial. Kita memanfaatkan platform Instagram. Dengan di Instagram kita mempromosikan produk-produk, kita melihatkan produk-produk yang ada, terus menceritakan tentang warung kue gimana dan informasi pemesanan. Selain Instagram, kita juga menggunakan WhatsApp. Ya, WhatsApp pribadi, sehingga informasi terkait pemesanan dan lain-lain itu melalui WhatsApp. Jadi dari mulut ke mulut pelanggan juga, jadi warung kue Adinda dapat dipromosikan. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Kak. Apa harapan terbesar Kakak untuk warung kue Adinda ke depannya Kak? Boleh Kak, silakan dijawab. Oke, baik. Harapan kami warung kue Adinda kedepannya memiliki tempat jualan sendiri ya, yang milik kami sendiri, sehingga nanti di sana kami bisa menjadikan dia pusat usaha warung kue Adinda. Selain itu biar bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan berdampak bagi perekonomian daerah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak atas waktunya karena telah menjadi narasumber di wawancara kali ini. Demikian informasi yang telah kita dapatkan dari pemilik warung kue Adinda. Semoga dapat menjadi kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua. Untuk pemirsa Tongpu Info, bila mana melewati Jalan Perumnas, bolehlah mampir dan belanja, nikmati kue-kue yang dijual di dalam sini. Tetap berusaha dan terus berjuang. Saya Ramadan Adi Saputra melaporkan. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu berita tentang lingkungan. Jalan yang sepi bukan tempat sampah. Jalan yang sepi bukan berarti bebas digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Setiap sampah yang dibuang sembarangan berpotensi merusak lingkungan, mencemari kesehatan, dan mengganggu kenyamanan bersama. Menjaga kebersihan jalan adalah bentuk tanggung jawab sosial, karena lingkungan yang bersih mencerminkan kesadaran masyarakat yang beradab dan dipandang ke depan. Berikut liputannya dapat kita lihat dan saksikan bersama. Selamat sore pemirsa, pada sore hari yang cukup cerah ini, di balik suasana jalan yang sepi, tersimpan persoalan yang tak lagi bisa dianggap sepele. Dan sepi bukan alasan untuk membuang sampah sembarangan. Lokasinya dekat dengan perumahan warga, tepat di belakang UT kilometer 13.
Jalan ini menjadi akses sehari-hari masyarakat yang hendak beraktivitas, anak-anak yang bermain di sekitarnya. Namun, setiap hari kawasan ini kerap dipenuhi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Kantong plastik, sisa makanan, hingga sampah rumah tangga, seolah jalan ini adalah tempat sampah karena sepi dan jarang dilalui. Lokasi ini perlahan berubah menjadi tempat pembuangan yang tak resmi, kebiasaan kecil yang dibiarkan terus-menerus, hingga akhirnya menjadi masalah besar, padahal jaraknya yang sangat dekat dengan perumahan warga. Bau tak sedap, pemandangan yang kumuh, hingga potensi gangguan kesehatan. Ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar. Saat hujan turun, sampah ini dapat menyumbat saluran air, menjadi sarang penyakit dan mempercepat kerusakan lingkungan di sekitar. Dapat dilihat betapa kotornya, banyak sekali sampah yang berserakan di sekitar sini. Warga berharap ada perhatian serius dari semua pihak, bukan hanya penanganan sesaat, namun langkah nyata yang berkelanjutan. Mulai dari pengawasan, fasilitas, dan yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Karena sampah ini bukan sekedar urusan kebersihan, ini soal sikap dan tanggung jawab, soal bagaimana kita menghargai ruang hidup bersama. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang bertugas, tetapi soal kepedulian bersama. Kepedulian yang dimulai dari hal-hal paling sederhana, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Saya, Ramadan Adi Saputra, melaporkan dari UT Kilometer 13. Semoga harimu menyenangkan. Baik pemirsa, itulah tadi beberapa rangkaian informasi yang disajikan dalam segmen kali ini. Terima kasih telah menyaksikan berita bersama kami. Saya Ramadan Adi Saputra. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.